Timnas Malaysia disebut media Vietnam merayu pemain keturunan di Eropa dengan uang. Timnas Malaysia disebut oleh salah satu media Vietnam merayu pemain keturunan di Eropa dengan memberikan sejumlah uang. Hal itu adalah dalam upaya mereka membangkitkan prestasi Timnas Malaysia, termasuk diantaranya agar bisa lolos di Piala Asia 2027. Media Vietnam Yani Soha menyebut kalau Pham mengiming-imingi pemain keturunan itu dengan uang agar bisa bersedia membela Timnas Malaysia. Pocan Palo Hengkang Jesus jadi kapten utama Venezia. Venezia telah mengumumkan melepas sang kaptennya yakni Joel Pocan Palo yang menyandang status sebagai kapten tim. Kepergian Pocan Palo menghadirkan tanda tanya siapa kapten dari Venezia selanjutnya. Jika pelatih Di Francesco terus mempercayai Jesus sebagai kapten, ini bisa menjadi kebanggaan bagi timnas Indonesia. Pemain 24 tahun itu juga menyandang status sebagai kapten dari skuad Garuda. Pesan Ronaldo ke Madrid, jaga Mbappe baik-baik. Ronaldo berpesan kepada Real Madrid agar menjaga Kylian Mbappe dengan baik dan membebaskan bomber asal Prancis tersebut untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Semua itu agar ia mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya saat dibutuhkan. Dalam wawancaranya bersama El Chunguiredo, Ronaldo menekankan perlunya Madrid menciptakan suasana yang nyaman untuk Mbappe, baik di lingkup internal maupun dari para supporternya. Februari jadi yang menakutkan bagi Manchester City. Kekalahan telak 1-5 dari Arsenal menyalakan alarm yang keras untuk Manchester City. Februari akan jadi perjalanan yang menakutkan bagi mereka. Real Madrid menanti di babak playoff babak 16 besar Liga Champions, dan mereka juga harus bertemu dengan Newcastle United, Liverpool, Tottenham Hotspur di ajang Liga Inggris. Erling Haaland merasa terhina oleh perayaan gol dari Arsenal. Striker Manchester City Erling Haaland merasakan penghinaan setelah perayaan-perayaan yang ditunjukkan kepada dirinya oleh para pemain dari Arsenal dalam kemenangan telak 5-1 di Emirates Stadium. Penghinaan semakin lengkap dengan DJ Arsenal yang memutar lagu Humble dari Kendrick Lamar setelah peluit panjang berbunyi. Sementara para penggemar tuan Roma mengecek Pep Guardiola dengan nyanyian "Anda akan dipecat di pagi hari". Bersinar di Real Betis, fans dukung Anthony menangkan Ballon d'Or. Para penggemar sepak bola dengan antusias mendukung Anthony untuk bisa memenangkan Ballon d'Or setelah ia tampil impresif dalam debutnya bersama Real Betis. Sebelum pindah ke Real Betis, Anthony menghadapi banyak kritikan atas performanya di Old Trafford. Namun dengan awal gemilang di La Liga, Anthony kini berpeluang membuktikan bahwa dirinya masih bisa bersinar jauh dari Manchester United. MU-nya Amorim sudah lewati jumlah kekalahan kandang era Jose Mourinho. Manchester United polesan dari Ruben Amorim keok lagi di Old Trafford, dan itu membawa mereka melewati jumlah kekalahan kandang di era Jose Mourinho. Itu merupakan kekalahan kelima dari 6 pertandingan kandang terakhir MU di Liga Inggris bersama Amorim. Dan 5 kekalahan itu membawa MU-nya Amorim melewati catatan kekalahan di Liga pada era Jose Mourinho. Selama 2,5 musim di bawah arahan Mourinho, mereka cuma menelan 4 kekalahan ketika bermain di teater impian. Manuel Neuer resmi perpanjang kontraknya di Bayern Munchen. Kiper veteran Manuel Neuer resmi melanjutkan kontraknya bersama Bayern Munchen hingga Juni 2026. Perpanjangan ini menjadi tahun ke-15 baginya bersama The Rotten. Meski tahun ini akan menginjak 39 tahun, nyatanya Neuer masih dipercaya sebagai kiper utama Bayern Munchen, dan saat kontraknya akan habis di tahun ini, manajemen memutuskan untuk memberikan tambahan 1 tahun kontrak. Graham Potter anggap pemecatan dari Chelsea sebagai hal yang terbaik. Graham Potter mengungkapkan bahwa pemecatannya dari Chelsea mungkin menjadi hal yang terbaik yang pernah terjadi dalam karirnya. Kini Potter berusaha membangun kembali karirnya bersama West Ham United, dan sejauh ini timnya mengoleksi 4 poin dari 3 pertandingan di bawah arahannya. Potter menegaskan bahwa ia hanya ingin mengambil hikmah dari masa lalu dan tidak menyimpan rasa negatif terhadap mantan klubnya tersebut.
Lisandro Martinez dikabarkan cedera ACL. Lisandro Martinez cedera saat melawan Crystal Palace dan bek MU tersebut diklaim punya masalah kepada ACL-nya. Menurut laporan dari Talksport, Lisandro Martinez mengalami cedera ACL dan pemain berusia 27 tahun itu disebut menyudahi musimnya lebih cepat. Kehilangan Lisandro Martinez membuka peluang MU memainkan Aiden Heaven yang baru didatangkan di musim dingin kali ini. Bek 18 tahun yang diboyong dari Arsenal itu punya posisi yang sama, yakni bek tengah sebelah kiri. Nicolo Zaniolo pindah klub lagi. Nicolo Zaniolo kembali mendapatkan tim baru. Fiorentina resmi mengumumkan kedatangan dari Zaniolo yang dipinjam dari Galatasaray hingga akhir musim. Fiorentina merupakan klub keempat yang dipilih Zaniolo sejak meninggalkan AS Roma pada Februari 2023. Pemain yang berumur 25 tahun itu menghabiskan musim 2023-2024 bersama Aston Villa kemudian hengkang ke Atalanta. La Viola mengusurkan dana mencapai 4,2 juta euro untuk bisa meminjam Zaniolo. Mereka pun meminta opsi untuk bisa mempermanenkan jasa Zaniolo di musim panas nanti dengan mahar mencapai 15,5 juta euro. Juventus lepas Fagioli ke Fiorentina. Juventus resmi melepas Nicolo Fagioli ke Fiorentina dengan status pinjaman. La Viola juga punya klausul pembelian secara permanen. Fiorentina mengumumkan telah mendatangkan Fagioli secara pinjaman dengan kewajiban untuk bisa membelinya. Sepanjang musim ini bersama Juventus, Fagioli sebetulnya tampil 22 kali di semua kompetisi. Namun dia cuma 7 kali sebagai starter dan sangat jarang bermain penuh. Tinggalkan Italia, Bennacer resmi gabung dengan Marseille. Pilar AC Milan yakni Ismail Bennacer resmi berapat ke Marseille di ujung bursa transfer musim dingin. Pemain asal Aljazair itu datang ke Stade Velodrome dengan status pinjaman plus opsi pembelian secara permanen. Menurut laporan dari Football Italia, Marseille harus membayar sekitar 1 juta euro untuk biaya peminjaman. Setelahnya mereka akan mempermanenkan sang pemain di angka 12 juta euro. Turun kasta ke Serie B, kiper keturunan Indonesia dilepas Como. Penjaga gawang keturunan Indonesia yakni Emil Audero akan meneruskan kompetisi 2024-2025 dengan turun kasta ke Serie B setelah dilepas Como pada bursa transfer Januari. Dia turun kasta ke Serie B untuk bisa memperkuat Palermo. Di Palermo, Audero berstatus sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim. Marco Asensio happy tuntaskan kepindahannya ke Aston Villa. Marco Asensio mengaku sangat bahagia usai ia berhasil menyelesaikan proses kepindahannya dari PSG dengan status pinjaman hingga akhir musim. Asensio mengungkapkan kebahagiaannya karena resmi menjadi bagian dari Aston Villa. Ia menyatakan bahwa Unai Emery memiliki pengaruh besar dalam keputusannya untuk bisa bergabung dengan Aston Villa. MU gagal dapatkan jasa Christopher Nkunku. Ada update seputar perburuan penyerang MU. Mereka dilaporkan gagal mendatangkan jasa Christopher Nkunku dari Chelsea. MU menawarkan kesempatan untuk bisa meminjam sang pemain hingga akhir musim, namun mereka hanya mau meminjam sang pemain tanpa embel-embel yang lain. Setelah berdiskusi panjang, Chelsea menolak tawaran dari MU tersebut karena mereka ingin setidaknya ada klausul pembelian dalam transfer tersebut. Dan laporan itu juga mengklaim bahwa saat ini Nkunku kemungkinan besar akan tetap bertahan di Chelsea. Resmi Chelsea pinjamkan Ben Chilwell ke Crystal Palace. Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk bisa meminjam bek kiri mereka yakni Ben Chilwell ke Crystal Palace hingga akhir musim. Dan kabar ini telah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Dengan kepindahannya ke Crystal Palace, Chilwell berharap bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain. Klub asal London Barat tersebut menunjukkan performa yang semakin membaik seiring berjalannya musim ini. Kepindahannya ini pun memberikan peluang bagi Chilwell untuk bisa membuktikan dirinya kembali di Liga Inggris. Jika mampu tampil konsisten dan bebas dari cedera, ia berpotensi menjadi aset berharga bagi Crystal Palace hingga akhir musim.
Resmi Man City umumkan transfer Nico Gonzalez. Manchester City bergerak agresif di bursa transfer Januari dengan menyelesaikan kesepakatan sebesar 50 juta pound sterling untuk gelandang Porto yakni Nico Gonzalez. Transfer ini membuat total pengeluaran The Citizen di bursa transfer Januari mencapai 180 juta pound sterling, melebihi gabungan semua pengeluaran mereka di bursa transfer dingin sebelumnya di era Pep Guardiola. Gonzalez yang masih berusia 23 tahun telah menjalani tes medis di Portugal dan akan menandatangani kontrak berdurasi 5,5 tahun. Dan Barcelona, klub lamanya, juga akan mendapatkan keuntungan 40% dari nilai transfer Gonzalez tersebut. David Calabria akhirnya resmi terbuang dari AC Milan. Sebagai imbas kedatangan dari Kyle Walker, AC Milan harus mengorbankan David Calabria. Sebetulnya kontraknya memang akan berakhir di musim panas nanti. Sejumlah klub sempat dikaitkan dengan bek 28 tahun tersebut dan pada akhirnya resmi terbuang ke Bolonya. AC Milan juga merilis pernyataan di laman resminya. Mereka mendoakan yang terbaik untuk David Calabria. AC Milan resmi datangkan Joao Felix. Raksasa Serie A AC Milan dilaporkan mencapai kesepakatan untuk Chelsea. Raksasa Serie A yakni AC Milan dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk bisa memboyong Joao Felix di bursa Januari. Dari laporan Fabrizio Romano, Milan mendatangkan Felix dengan status pinjaman, namun tak ada opsi pembelian secara permanen. Dan nantinya gaji sang pemain akan ditanggung oleh AC Milan, yang dikabarkan nanti totalnya mencapai 5 juta euro. Bukan ke MU, Matthias Tel gabung dengan Tottenham. MU mendapatkan kabar buruk di deadline day bursa transfer musim dingin. Target transfer mereka yakni Matthias Tel dikabarkan akan pindah menuju Tottenham. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Tottenham berhasil meyakinkan Tel untuk bergabung dengan tim mereka. Mereka menjanjikan jam bermain secara reguler untuk Matthias Tel, sehingga ia akhirnya luluh dan mau pindah ke London Utara. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, kesepakatan transfer dari Tel ini merupakan transfer pinjaman dan bukannya transfer secara permanen. Sang winger dipinjam selama 6 bulan ke depan dan tidak ada klausul pembelian permanen dari sang pemain tersebut.